Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan media PowerPoint. Jadi di sini yang akan kami bahas tentang struktur pemerintahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini dengan saya, Pascualito Yohanes Baptista Junior, Maria Gracia Lau, Maria Olivia Rimali, dan saya Stefania Agatha Colin, dan saya Amelia Sarlin Jadiku, dan saya Sandi Saputra Daklara. Kami dari Prodi Diplomat 3 Sanitasi, Poltekkes Kemenkes UPA. Identifikasi jabatan-jabatan struktural yang ada di kantor provinsi yang ada di Provinsi NTT. Jika semua pejabat struktural di kantor provinsi tersebut mengeluarkan surat keputusan atau SK, maka susunlah hierarki dari SK tersebut. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan, pendapatan, dan aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menimbang yang pertama, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2019. Yang kedua, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2021 dan Nomor 26 Tahun 2019. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam yang pertama dan yang kedua, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan dan aset daerah Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah badan struktur organisasi badan pendapatan aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada kepala, diikuti dengan sekretaris, subbagian keuangan, subbagian kepegawaian dan umum, kelompok jabatan dan fungsional. Terus yang berikut bagian pendapatan 1 dan bidang pendapatan 2. Bidang pendapatan 1 terdapat subbidang pendapatan dan penetapan. Yang kedua, subbidang pembukuan dan penagihan. Yang ketiga, kelompok jabatan fungsional. Untuk bidang pendapatan kedua, ada subbidang pendapatan dan penerimaan 1, subbidang pendapatan dan penerimaan 2. Yang berikut kelompok jabatan fungsional. Terus lanjutkan dengan bidang analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, bidang penandatanganan dan pengamanan aset, subbidang analisa kebutuhan dan pengadaan, subbidang penatausahaan aset, kelompok jabatan fungsional. Untuk bidang pemanfaatan pemindahantanganan dan pengamanan aset, ada subbidang pemindahantanganan dan pemanfaatan aset, subbidang pengamanan dan berikut badan struktur organisasi badan pendapatan dan aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada kepala, yang berikut ada sekretaris. Sekretaris meliputi subbagian keuangan, subbagian kepegawaian dan umum. Yang berikut kelompok jabatan fungsional. Dilanjutkan dengan bidang pendapatan 1 dan bidang pendapatan 2. Bidang analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, bidang pemanfaatan pemindahantanganan dan pengamanan aset. Untuk bidang pendapatan 1 ada subbidang pendapatan dan penetapan, diikuti subbidang pembukuan dan penagihan, dan kelompok jabatan fungsional. Untuk bidang pendapatan 2, subbidang pendataan dan penerimaan, subbidang pendataan dan penerimaan 2,
Dan yang berikut kelompok jabatan fungsional. Yang berikut bidang analisa kebutuhan dan penatausahaan aset. Diikuti subbidang analisa kebutuhan dan pengadaan, subbidang penatausahaan aset, dan yang terakhir kelompok jabatan fungsional. Bidang pemanfaatan pemindahantanganan dan pengamanan aset, subbidang pemindahantanganan dan penghapusan aset, subbidang pengamanan dan penyelesaian sengketa aset, dan yang terakhir kelompok jabatan fungsional, dan diikuti UPTD, ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Butirul Escola. Yang berikut uraian tugas jabatan struktural pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Yang pertama, Kepala Pendapatan dan Aset Daerah. Merumuskan program kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah meliputi kesekretariatan, pajak, dan retribusi daerah hasil pengeluaran kekayaan yang dipisahkan lain-lain pada yang sah, dana perimbangan lain-lain pendapatan yang sah, analisa kebutuhan dan penata usahaan aset, serta pemanfaatan pemindahantanganan dan pengamanan aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menunjang urusan pemerintah di bidang keuangan aset, pendapatan dan aset daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua, sekretaris merancangkan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program, data dan evaluasi keuangan kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, taat, dan lancar. Ketiga, Kepala Sub Bidang Keuangan merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang keempat, Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Umum merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya penataan personalia yang kompeten dan pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat. Yang kelima, Kepala Bidang Pendapatan Saku merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendapatan dan penetapan, pembukuan dan penagihan serta layanan dan keberatan pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau PBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak rokok sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang keenam, Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendataan dan penetapan nilai jual kendaraan bermotor, menetapkan target penerimaan pajak daerah dan alokasi bagi hasil pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Yang ketujuh, Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembukuan dan penagihan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penetapan dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Yang kedelapan, Kepala Bidang Pendapatan 2 merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan, lain-lain yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. 9. Kepala Bidang Analis Perhitungan dan Penguasaan Aset mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analis dan kebutuhan
penguasaan aset meliputi analis kebutuhan dan pengadaan penata usahaan serta penempatan status dan penilaian aset, termasuk SIPKD modul aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan. 10. Kepala Sub Bidang Analis Kebutuhan dan Pengadaan merencanakan dan melaksanakan kegiatan analis kebutuhan dan pengadaan melalui evaluasi kebutuhan barang unit, pembelian dan pelaksanaan pelelangan pengadaan baru termasuk SIPKD modul aset berdasarkan prosedur yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan barang untuk menunjang pelaksanaan tugas serta satuan kerja perangkat daerah. 11. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset merencanakan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset melalui pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah dan menyusun buku inventaris beserta rekapitulasi barang milik daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi barang. 12. Kepala Bidang Pemanfaatan Pemerintah Pemindahan dan Pengembangan Aset merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelola aset daerah meliputi pemanfaatan, pemindahan dan pengamanan aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Penghapusan aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik. 14. Kepala Subbidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset. Tugasnya yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan dan penyelesaian sengketa aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpenuhnya tertib pengolahan barang milik daerah. 15. Subkoordinator Substansi Program Data dan Evaluasi. Tugasnya merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, data dan evaluasi melalui pengumpulan data serta menyusun pelaporan kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat. 16. Subindikator Substansi Layanan dan Program. Tugasnya yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan layanan dan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penetapan dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Yang ke-17, Subkoordinator Substansi Pendapatan dan Penerimaan 3. Yaitu melaksanakan kegiatan pendapatan dan meliputi penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi pendapatan dan penerimaan 3 mencakup pungutan dari penimbangan dan lain-lain pendapatannya. 18. Subkoordinator Substansi Penetapan Status dan Penilaian Aset. Tugasnya merencanakan dan melaksanakan kegiatan penetapan status dan penilaian aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpenuhnya tertib pengolahan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah. 19. Subkoordinator Substansi Pemanfaatan Aset. Tugasnya merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan aset melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangunan